Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang sudah sayangi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran SKI kita dengan materi Sunan Giri. Di sini Ustazah punya silsilah keluarga dari Sunan Giri. Yang pertama, Sunan Giri memiliki nama kecil yakni Raden Paku. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadu. Syekh Maulana Ishak adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro, sedangkan Dewi Sekardadu adalah anak dari Raja Bre Wirahbumi, yakni raja dari Blambangan. Sewaktu masih dalam kandungan, Sunan Giri yang waktu itu masih dikandung oleh Dewi Sekardadu dan dilahirkan ketika ayahnya itu diusir dari kerajaan, sehingga ayahnya pergi ke daerah Pasai, Aceh. Ketika itu Dewi Sekardadu akhirnya sakit dan melahirkan Sunan Giri seorang diri. Karena dianggap membawa bencana oleh Raja Bre Wirahbumi, sang cucu dibuang ke laut dan akhirnya ditemukan oleh saudagar kaya raya yang bernama Nyi Ageng Pinati. Karena ketika itu peti yang berisi Sunan Giri dilarung ke laut dan petinya itu dekat dengan kapal Nyi Ageng Pinati. Nah, kemudian Nyi Ageng Pinati mengangkat Sunan Giri sebagai putranya. Ketika berusia 7 tahun, Sunan Giri yang diberi nama Jaka Samudra oleh Nyi Ageng Pinati dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra kemudian diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Di sana dia belajar ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Karena kecerdasannya dalam menyerap ilmu agama, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Ketika sudah beranjak dewasa, Sunan Giri menikah dengan Mas Murtosiah yang merupakan putri dari Sunan Ampel. Dari sini Sunan Giri atau disebut dengan Raden Paku mulai menyebarkan agama Islam. Mulai dari bidang pendidikan, yakni mengubah dukuh atau tempat ibadah Buddha menjadi pesantren, dan mendidik masyarakat dengan menciptakan permainan anak seperti jelungan dan tembang lagu anak seperti Padang Wulan dan Gula Ganti. Di dalam bidang seni budaya, Raden Paku juga mengganti cerita wayang yang semula dari cerita Buddha yang sudah tumbuh dari tahun 930 Masehi diganti dengan cerita sahabat Nabi. Sunan Giri akhirnya wafat pada awal abad ke-16 dan dimakamkan di Desa Kedaton Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Gresik. Perjuangan dakwahnya dilanjutkan oleh Pangeran Pratika atau Sunan Prapen yang merupakan cucu Sunan Giri. Sikap positif yang bisa kita pelajari dari sosok Sunan Giri yakni santri yang cerdas. Dia bijak dalam berdakwah dan menjadi pemimpin yang mengayomi rakyat serta menjadi seniman yang kreatif. Demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih anak-anak sudah mau menyimak video pembelajaran ini, dan jangan lupa latihan soal yang ada di tautan dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.